Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan terkait materi mata pelajaran informatika kelas 10, yaitu di bab 4 tentang sistem komputer. Nah, di dalam bab tersebut ada materi pembahasan tentang simulasi penjadwalan proses. Ya, di sini bisa kita ketahui bahwa ada sebuah tabel, ya, berisi data proses, waktu kedatangan dan waktu eksekusi dengan satuannya milisecond. Nah, yang perlu kita perhatikan di awal, di sini ada yang namanya kuantum atau istilahnya slot waktu, ya, slot waktu sebesar 100 milisecond. Nah, ini adalah siklus, sebuah siklus prosesor atau CPU dalam memproses sebuah data. Nah, dimana kita bisa ketahui bahwa di sini ada 6 proses. Ini proses P0 atau proses ke-1, ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kenapa diawali dengan P0? Karena standarnya kalau indexing, ya, atau antrian dalam komputer itu diawali dengan angka 0. Ya, mungkin siswa sudah pernah belajar tentang bilangan berbasis dan memang selalu diawali dengan angka 0. Nah, penamaan proses juga diawali dengan angka 0. Dan nanti kalian akan belajar tentang array atau larik, ya. Nah, nanti itu juga indeksnya diawali dengan 0. Nah, ini harus dibiasakan dalam pelajaran informatika. Nah, kita mulai. Cara membacanya adalah seperti ini. Proses P0 itu diproses atau di waktu kedatangannya, ya, waktu diproses pada detik ke-0, ya, dengan satuannya ini milisecond, ya. Waktu kedatangannya adalah di 0 milisecond. Nah, kemudian waktu eksekusi untuk proses P0 ini memakan waktu sebanyak 250 milisecond. Nah, berarti kalau kita lihat di sini dengan kuantumnya 100 milisecond, berarti bisa kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu sebesar 100, kemudian 100, dan terakhir potongan ketiganya adalah 50. Nah, kemudian untuk P1 waktu kedatangannya adalah di 50 milisecond setelah proses 50 milisecond. Nah, waktu eksekusinya adalah 170, berarti dibagi 2 potongan, yaitu 100 dan 70, atau dibalik juga bisa, 70 dan 100, tergantung nanti bagaimana prosesnya. Nah, ini juga sama, P2 kedatangannya di 120 milisecond. Ini adalah alur waktu, ya. Nah, besarannya hanya 70 milisecond durasi waktu yang diperlukan untuk memproses data di P2 ini, dan selanjutnya sampai ke bawah. Nah, total waktu yang dibutuhkan untuk memproses proses P0 sampai P5 adalah totalnya jumlah waktu eksekusi yang ada di sini. Nah, ini kita jumlahkan, totalnya adalah 770. Nah, di tabel sebelah ini adalah untuk pembahasannya. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini ada urutan angka waktu, ya, timeline. Ya, terakhir adalah 770, sudah tidak ada proses lagi karena memang sudah selesai diproses semua. Nah, kita akan coba nih mengetahui bagaimana caranya data tersebut dijadwalkan prosesnya oleh CPU. Nah, kita mulai dari sini. Ini kita mulai dari proses P0. Waktu kedatangannya di milisecond ke 0. Nah, di sini waktunya 0, ya, sama ya, Nak, ya. Nah, seperti ini. Atau Bapak jelaskan dulu di sini, ya. Kita pindahkan aja dulu 0, sini 0. Kemudian ini apa? 50, 50. Nah, karena memang ini 120 terlalu jauh, ya, selisihnya sebanyak 70. Nah, kita potong berdasarkan kuantum. Kita tulis dulu di sini 100. Ya, jadi nggak langsung 120. Nah, setelah 100 nanti waktu kedatangan selanjutnya adalah 120. Nah, 120. Nah, di sini sudah kita tuliskan. Nah, di urutan P3 adalah
kedatangannya di 170, kita tuliskan 170, kemudian langsung ke 200. Nah 200, kemudian dari 200 ke 350 melebihi dari 100 ya, selisihnya ada 300. Nah berarti 300 dituliskan terlebih dahulu di sini. Nah kemudian baru 350. Nah ini kita akan coba bahas nanti ketika kita potong-potong datanya di sini. Nah kita mulai langkah pertama, proses P0 waktu kedatangannya 0, kita tuliskan di sini. Nah kita udah potong menjadi 3 bagian. Nah P0 di sini masuk ya, yaitu P0 datang dan diproses. Nah tapi di detik ke 50 atau milisecond ke 50 datang lagi nih proses P1. Nah kita masukkan nih P1 datang, masuk antrian. Nah P1 di sini. Nah P0 di sini, sistem kerja komputer itu mengambil jumlah belakangnya. Maksudnya gini, kan 250 kita bagi menjadi 3, 100, 150. Nah berarti 50 nya dulu yang dipakai. Nah berarti P0 yang ada di sini adalah potongan yang nilainya 50. Nah ketika 0 ke 50 ya, 0 ke 50 sudah ada 50 dan kemudian ada 50 lagi. Oh maaf, berarti ini 100 ya. Berarti dari ya, random sebenarnya, diambil dari depan juga bisa, dari belakang juga bisa. Nah dari waktu 0 ke 50 sudah ada 50 milisecond dan kemudian di 50 sampai 100 di sini juga ada 50. Berarti P0 ini besarannya adalah 100 milisecond sudah diproses. Nah ini ketahuannya dari mana? Nah ketika di milisecond ke 100, P1 nya maju. Nah kita lihat P1 diproses dan kemudian masih ada sisa P0 ya kan. Nah P0 nya kalau sudah keambil 100 masih ada sisa 150 lagi. Nah akhirnya kita antrikan nih, tadinya kosong di sebelah P1 kita tambahkan lagi P0. Nah P1 kita lihat nih kedatangannya di 50 ya, di 50, besarannya 170. Kalau itu kita bagi 2, 100 dan 70. Nah berarti di sini kita lihat nih 170. Kita lihat di sini 100. Nah ini 120, ini 170. Oke, berarti sudah ada sebesar berapa? 70 udah ada 100 ya. Coba kita hitung. Nah di sini selesai di 200, dimulai dari 100 ke 200, hitungnya gini. Ini patokannya. Kalau tadi sama P0 nya kan dari 0, berhentinya di mana? Ini kan kuning. Nah selesai sini kuningnya udah nggak ada di 100, berarti jaraknya adalah 100. Nah ini juga sama, ini 100, kita lihat ini biru semua, kita lihat. Nah berubah warna di sini di angka 200, berarti 200 diambil 100, berarti jaraknya adalah 100. Berarti potongan yang diproses dari P1 yang di sini adalah sebesar 100 milisecond. Nah kenapa ada angka 120? Karena di tabel di sini menggambarkan P2 nya masuk di milisecond 120. Nah dituliskan 120. Nah ini P2 masuk dalam antrian. Oke, sampai sini mudah-mudahan kalian paham ya. Oke, 100 ke 200 ada 100 milisecond. Ingat, P1 udah selesai nih potongan yang pertama yang besarnya 100 ya. Masih ada sisa 70. Nah tetapi ada antrian selanjutnya, yaitu P0 yang tadi sudah selesai 100, masih ada 100 lagi nih masuk ke 200. Nah lihat ya jedanya ya, P0 berubah hilang setelah di milisecond 300, berarti ada 100 milisecond. Berarti P0 nya sudah dikurangi lagi, sisanya tinggal 50 ya. Ini 100, ini dari 200 ke 300 ada jeda 100, berarti sudah 200 milisecond. Nah
Kemudian di antrian di waktu milisecond 300, karena P0 nya ini masih ada, maka dia diantrikan lagi di belakang seperti ini. Nah, di sini kalian bisa lihat ada P2, P3, kemudian habis P3 kemudian ada P1, kemudian ada P4. Itu adalah antrian selanjutnya berdasarkan tabel. Nah, selanjutnya adalah setelah P2 masuk, kemudian P3 juga masuk di sini ya. Kenapa di 170? Karena diinformasikan di sini P3 hadir di milisecond 170 dengan waktu eksekusinya 100. Nah, kemudian karena P0 sudah selesai, maka dia akan maju. Nah, muncul P1 lagi. Ingat, P1 tadi sudah diproses sebesar berapa nih? Dari 100 ke 200, 100, sisanya 70. Nah, berarti ini potongan yang 70 milisecond ya, 70 milisecond. Nah, oke, sekarang kita lihat nih. Sekarang P2 sudah diproses belum? Belum ya, karena dia belum diproses, kita intip dulu ke tabel. P2 di 120 masuknya antriannya, tapi dia baru bisa diproses di milisecond ke 300 karena ada antrian sebelumnya yaitu P10, P0. Nah, kita lihat P2 itu mana? Oke, ini ya. Sebesar 70. Sebesar 70 dia memakan waktu sebesar 300 sampai ya 300 sampai berapa nih? Ingat, warna pink ini mulainya dari berapa? 300 ke hilangnya 370. Berarti 370 diambil 300, ada jeda sebesar berapa? 70. Nah, berarti P2 nya itu 70, berarti udah langsung selesai nih. Maka nanti di antrian selanjutnya udah nggak ada P2. Anda bisa perhatikan, sudah tidak ada lagi P2. Nah, setelah P2 selesai, P3 masuk ke sini. Nah, P3 juga proses baru nih, belum pernah diproses sebelumnya. Kita lihat dulu P3 berapa? 100. Nah, kalau 100 ini berarti apa? Langsung habis karena satu siklus atau istilahnya satuan kuantum yaitu 100 milisecond. Nah, P3 ya kita lihat nih hilang di milisecond 470 yang jaraknya adalah 100. Nah, kita balik lagi nih, ada antrian sebelumnya maju ke sini yaitu P1. P1 tadi sudah ke proses berapa? 100 ya. Ya, sisanya berapa? 70. Kita lihat sisanya 70. Nah, otomatis dia akan selesai di milisecond 470 ditambah 70 yaitu di milisecond 540. Nah, di P4 nya ini antrian selanjutnya maju ke depan. P4 kita lihat. Nah, dia juga belum pernah diproses nih ya, masih baru nih. P4 itu nilainya 130. Nah, berarti ini potongan pertama sebesar 100 milisecond. Nah, makanya di sini tabel waktunya 540 ditambah 100 yaitu 640. Antrian selanjutnya potongan terakhir dari P0. P0 tadi sudah dipotong 100, sisa berapa? 50. Nah, kita lihat P0. Nah, selesainya itu selisihnya pasti 50 yaitu 640 ditambah 50, 690. Maju antrian selanjutnya. Ini P5 belum pernah diproses sama sekali dan hanya butuh waktu 50 milisecond. Nah, 50 milisecond berarti kalau dia masuk dalam antriannya diprosesnya di milisecond 690 ditambah 50 selesainya di 740. Nah, setelah P5 selesai, P4 maju ke depan diproses lagi. Berapa P4-nya? Kita lihat tadi sudah kepake berapa? 100, sisanya 30 milisecond. Nah, ketika diproses butuhnya 30 milisecond sisanya itu. Nah, tinggal kita tambahkan 740 ditambah berapa? 30 sisanya menjadi 770 dan akhirnya semua proses telah selesai. Ya, mungkin seperti itu gambarannya mengenai simulasi penjadwalan proses. Nah, jika kalian masih belum paham, silakan putar ulang video ini, perhatikan dengan baik. Jika memang terlalu cepat penjelasan Bapak, kalian bisa ubah speed video ini atau bisa kalian pause untuk bisa lebih memahami alur simulasi penjadwalan proses.
Ya, mungkin itu saja video tutorial kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.